Shalom, Bapak Ibu dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Tuhan memberikan kesempatan kepada kita sekalian saat ini. Walaupun mungkin Bapak Ibu ada di tempat masing-masing, dan saudaraku yang berada di tempat ini, kiranya kasih anugerah Tuhan sudah dinyatakan kepada Bapak Ibu dan saudara sekalian. Kita boleh sebentar akan memuji, akan meninggikan Tuhan, terlebih akan mengagungkan nama Tuhan. Karena hanya Dia yang patut kita sembah. Hanya Dia, yaitu Yesus, yang patut kita tinggikan. Bapak Ibu, mari sebentar kita tundukkan kepala. Kita akan mulai. Kita akan menyerahkan ibadah ini kepada tangan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Allah yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur pada saat ini Tuhan memberi kesempatan kepada kami. Bahkan Tuhan memberikan kesehatan yang prima kepada kami. Sehingga saat ini Tuhan, kami merasakan betapa besarnya pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Campur tangan Tuhan yang luar biasa, yang telah nyata di dalam kehidupan kami. Terlebih di dalam kehidupan gerejamu. Walaupun saat ini masalah itu terjadi di dalam kehidupan gerejamu Tuhan, tetapi kami percaya di saat kami perlu Engkau, di saat kami perlu pertolongan Engkau Tuhan, Engkau mengulurkan tangan-Mu, Engkau menjangkau kami Tuhan. Di saat kami perlu Engkau Tuhan, maka pertolongan Engkau tidak pernah terlambat Tuhan. Dan pada petang hari ini Tuhan, kami percaya Engkau akan mengurapi setiap para pelayan-pelayan yang mengambil bagian pada saat ini. Terlebih kepada hamba-Mu yang akan memberitakan kabar kebenaran firman-Mu. Kiranya Roh Kudus, Engkau memberi kekuatan kepada kami semua, baik yang ada di tempat ini maupun juga saudara dan saudara kami yang ada di rumah masing-masing. Kami bersyukur Bapa, kami bersyukur segala kuasa yang ingin mengganggu, kuasa-kuasa yang tidak dari Tuhan Yesus, kami ikat, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Tuhan lebih besar, kemurahan Tuhan terjadi atas kami pada petang hari ini ya. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan sangat baik. Dia sungguh baik. Dia yang mencintai saudara dan saya saat ini ada di tengah-tengah kita. Dia menggapai kehidupan saudara dan saya. Buka hati saudara, buka suara yang lebih keras untuk memuji Tuhan kita. Haleluya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Haleluya. Sungguh baik, Yesus, nama-Mu indah, Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Sungguh baik, Yesus,
agungkan selamanya. Mau memujimu, Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. haleluya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Katakan Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Memujimu, Memujimu, haleluya. ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Oh memuji, Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. oh haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Sungguh Tuhan ada di tengah-tengah saudara dan saya.
Tuhan ingin menjamah hati saudara. Apapun yang saat ini saudara rasakan, Tuhan tetap setia. Tuhan adalah gunung batuku. Tuhan adalah kota bentengku. Haleluya. Dia penolong saudara dan saya. Amin. Amin. Haleluya. Saya undang Bapak Ibu yang ada di tempat ini untuk bangkit berdiri. Kita muliakan Tuhan dengan bersorak-sorai. Kita mengagungkan Tuhan dengan bertepuk tangan. Haleluya. Tanggalkan beban yang ada. Tanggalkan masalah yang merintangi saudara dan saya. Haleluya. Katakan Tuhan juga. haleluya. Gunung batuku. Amin. Bahwa Tuhan juga. Kota benteng. Kota bentengku. Bahwa Tuhan juga. Oh, penolongku. Penolongku. Yaitu Allahku. Yaitu Allahku dan gunung batuku. Katakan aku percaya. Aku percaya akan Dia, perlindunganku. Aku percaya akan Dia, Adu selamat. Aku percaya akan Dia, Sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi. Oh, haleluya. Bahwa Tuhan Juga gunung batuku. bahwa Tuhan. Bahwa Tuhan juga. Amin. Kota bentengku. Bahwa Tuhan juga. Penolongku. Yaitu Allahku dan gunung batuku. Aku percaya. Aku percaya akan Dia, perlindunganku. Amin. Aku percaya akan Dia, tandu selamatku. Aku percaya akan Dia, Sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi. Katakan bahwa Tuhan juga. Oh, Gunung batuku. amin. Bahwa Tuhan juga. Apa? Kota bentengku. Amin. Bahwa Tuhan juga. Penolongku. Yaitu Allahku dan gunung batuku. Aku percaya. Aku percaya akan Dia, perlindunganku. Aku percaya akan Dia, tandu selamatku. Aku percaya akan Dia, Sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi. Aku percaya. Aku percaya akan Dia, perlindungan. Aku percaya akan Dia, tandu selamatku. Aku percaya akan Dia, Sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi. Tempat Tempat perlindungan yang tinggi. Tempat perlindungan yang tinggi. kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu yang ada di tempat ini. Haleluya. Dialah Allah yang menjadi gunung batu kita. Dia
Dia tak akan goyah. Dia memelihara kehidupan saudara dan saya. Dia menjadi perisai, sebagai penangkal. Dia penolong yang tidak pernah kita ragukan lagi. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah masing-masing. Haleluya. Sebentar kita mau membuka hati kita. Sebentar kita akan menerima sabda firman Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, bersama dengan Yesus aku tenang. Bersama dengan Yesus aku bahagia. Bersama dengan Yesus ada damai. Walaupun di tengah badai. Ini syair nyanyian. Mari kita akan nyanyikan bersama. Bapak Ibu yang ada di tempat ini, saya undang untuk bangkit berdiri kembali. Kita nyanyikan dengan sepenuh hati. Bersamamu aku tenang. Haleluya. Bersamamu aku tenang, bersamamu ku bahagia, bersamamu ada damai walaupun di tengah badai. Katakan bersamamu. Bersamamu Oh haleluya. aku tenang, bersamamu ku bahagia, bersamamu ada damai walaupun di tengah badai. Kau angkatku lebih tinggi, terbang bagai raja wali, dengan kekuatan sayapmu melintasi badai hidup. Kau angkatku semakin tinggi. Amin. Kehadiranmu yang suci, dengan naungan sayapmu tak akan tergoyahkan imanku. Oh haleluya. Katakan bersamamu. Bersamamu aku tenang, bersamamu ku bahagia, bersamamu ada damai walaupun di tengah badai. Katakan bersamamu. Bersamamu aku tenang, Amin. bersamamu ku bahagia, bersamamu ada damai walaupun di tengah badai. Angkatku lebih tinggi, terbang
Mari sembah Dia. Haleluya. Mari agungkan Yesus. Haleluya. Dialah sumber kekuatan kita. Syukur haleluya. Dialah sumber ketenangan kita. Haleluya. Dialah sumber kebahagiaan kita. Dialah sumber damai buat saudara dan saya. Walaupun ada di tengah-tengah badai, Dia angkat saudara dan saya lebih tinggi. Dia memberikan kekuatan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Glory, haleluya. Syukur haleluya. Haleluya. Ya lama-lama siki ya lama Allah yang maha tinggi. Terima kasih Bapa. Terima kasih bahwa janji-Mu iya dan amin. Sebentar kami akan Engkau berkati dengan kebenaran firman-Mu. Oleh sebab itu layakkan kami Tuhan. Layakkan kami untuk mendengar. Bahkan tidak hanya mendengar saja Tuhan, tetapi layakkan kami untuk melakukan kebenaran firman-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, urapi kami semua, terlebih urapi hamba-Mu yang sebentar akan Kau pakai menjadi saluran berkat. Kuasai seluruh kehidupan hamba-Mu. Beri kekuatan. Kami percaya bahwa saat ini Tuhan bekerja lewat Roh Kudus. Engkau memberikan kekuatan kepada kami. Walaupun saat ini Tuhan, kami hidup di tengah-tengah badai. Kami percaya kuasa-Mu melalui sabda kebenaran firman-Mu akan memberi kekuatan kepada kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Berfirmanlah Tuhan. Kami siap mendengar. Segala hormat puji syukur kami naikkan kepada Bapa di surga. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Satu hal yang kita boleh mensyukuri bahwa sampai hari ini Tuhan menyertai kita, Tuhan menuntun kita, Tuhan memberkati kita, Tuhan berikan kesehatan kepada kita. Dalam kondisi apapun kita boleh menikmati anugerah Tuhan yang begitu besar dalam hidup kita. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, renungan firman Tuhan di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16 sampai ayat yang ke-18 dengan tema bersyukur. Bersyukur. Mari kita akan membuka Alkitab kita akan membaca dalam 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-18. Mari kita akan baca bersama-sama 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16 sampai ayat yang ke-18. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, mengucap syukur itu bukan hanya kita perlu, dan memang perlu kita mengucap syukur, tetapi yang sebenarnya adalah kita harus
melakukannya di dalam seluruh kehidupan kita. Jadi mengucap syukur itu jelas perlu. Yang lebih utama itu adalah kita lakukan di dalam setiap kehidupan kita. Ayat ini mengatakan mengucap syukurlah di dalam segala hal. Karena itulah yang dikehendaki Allah di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang hidup bersatu dengan Kristus Yesus. Jadi kita harus mempraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari tentang bersyukur. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, mengucap syukur itu adalah kunci kebahagiaan. Mengucap syukur kunci kebahagiaan. Karena harta kekayaan kita, apa yang kita punyai itu tidak akan dapat memberikan kebahagiaan yang sejati. Begitu pula jabatan, kedudukan kita tidak akan bisa memberikan kepada kita kebahagiaan. Perhatikan Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, oleh sebab itu mengucap syukur itulah kunci kebahagiaan. Bukan apa yang kita peroleh, bukan apa yang ada di dalam hidup kita. Kunci kebahagiaan adalah selama kita mampu untuk mensyukuri hidup ini. Dan Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasih, hal mensyukuri, mengucap syukur itu tidak mudah. Oleh sebab itu hari ini Tuhan ingin dalam hidup saudara dan saya, bukan hanya kita perlu mengucap syukur, tetapi lebih daripada itu mempraktekkan kehidupan kita ini dengan penuh ucapan syukur. Dan ketika kita mengucap syukur, kita akan membuka diri kita untuk menerima kebahagiaan. Ketika keadaan sedang baik-baik saja, mungkin kita bisa mengucap syukur. Kita mudah untuk mengucap syukur. Tetapi jika keadaan sebaliknya, apakah kita masih bisa mengucap syukur? Ketika kita menghadapi kesulitan-kesulitan yang ada, masalah, problem, ketidaknyamanan kita, apakah kita masih bisa mengucap syukur? Apakah kita masih bisa bersyukur? Tentunya Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita akan mengalami yang namanya kesulitan untuk mengucap syukur. Karena apa? Karena kita ada di dalam kondisi yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Kita melihat dan seringkali yang terjadi dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sesuai dengan kehendak kita, seringkali kita lupa untuk bersyukur. Kita diberkati, kita mendapatkan sesuatu, kita mendapatkan kebahagiaan, kita mendapatkan mujizat. Seringkali kita lupa untuk mengucap syukur. Karena apa kita lupa? Karena kita sedang terlena dari kenyamanan-kenyamanan yang ada. Oh, aku udah berhasil, aku sudah diberkati, aku sudah disembuhkan, aku sudah melewati masa-masa yang sulit.
Inilah yang mengakibatkan kita lupa mengucap syukur. Karena kita sedang terlena dengan kenikmatan hidup kita. Oleh sebab itu dengan tegas ayat ini, mengucap syukurlah di dalam segala hal. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, mari kita mau belajar untuk mengucap syukur di dalam segala hal. Kita akan melakukan dalam setiap kehidupan kita mengucap syukur. Ucapan syukur sesungguhnya itu merupakan satu hal yang sangat penting di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen. Bukan cuma untuk menunjukkan bahwa kita secara pribadi kita yang menghargai segala yang sudah diberikan Tuhan kepada kita di dalam hidup kita. Sekali lagi ucapan syukur kita ini bukan hanya cuma menunjukkan bahwa kita sebagai pribadi yang menghargai akan kasih Tuhan, segala sesuatu yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Tetapi juga karena ada satu kuasa di balik ucapan syukur. Nah, seringkali itu yang seringkali dalam hidup kita tidak bisa memahami. Bahwa di balik ucapan syukur itu ada kuasa. Ya, sehingga seringkali ketika kita menghadapi sesuatu, tantangan, penderitaan, penyakit, masalah, tekanan, kita nggak bisa mengucap syukur. Sekalipun kita diberkati, seringkali kita juga lupa untuk mengucap syukur. Karena sesungguhnya di balik ucapan syukur itu ada yang namanya kuasa. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Oleh karena itu di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-18 tadi dikatakan, mengucap syukurlah di dalam segala hal. Sebab itu yang dikehendaki Allah di dalam kehidupan kita sebagai orang yang hidup sudah dipersatukan dengan Kristus. Kalau kita percaya dan kita meyakini bahwa saya sudah dipersatukan dengan kehidupan Kristus, maka sesungguhnya dalam hidup kita Allah menghendaki kepada saudara dan saya untuk mengucap syukur di dalam segala hal. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, apa pengertian mengucap syukur di dalam segala hal? Kita akan belajar ada beberapa hal yang kita akan pelajari pada hari ini. Yang pertama, walaupun sedang ditimpa masalah, walaupun dalam kondisi yang tidak baik, walaupun kita sedang ditimpa dengan malapetaka, arti dari mengucap syukur dalam segala hal adalah kita tetap harus mengucap syukur. Dan mengucap syukur dalam segala hal ini tidak ada pilihan lagi. Ya, kalau boleh saya nggak usahlah mengucap syukur. Mengucap syukur kalau saya mendapatkan hal-hal yang baik, yang senang, yang sesuai dengan kehendak saya, keajaiban, mujizat, barulah saya mengucap syukur. Kalau ketika dalam keadaan malapetaka, masalah, problem, tekanan, penyakit yang gak kunjung-kunjung sembuh, gak perlulah mengucap syukur.
Karena belum terjadi sesuatu yang menyenangkan, yang sesuai dengan kita. Sekali lagi, tidak ada pilihan lain. Kita harus tetap mengucap syukur. Oleh sebab itu Tuhan katakan, firman Tuhan ini, mengucap syukurlah dalam segala sesuatu. Mengapa kita harus mengucap syukur di dalam segala sesuatu? Jika kita tidak mengucap syukur di dalam segala hal, maka kita sedang tidak berada di dalam kehendak Tuhan. Ayat itu dengan tegas, itulah yang diinginkan Allah dalam hidup kita. Jadi kalau kita tidak mengucap syukur di dalam segala hal, maka sebenarnya kita tidak berada di dalam kehendak Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kalau kita tidak ada di dalam kehendak Tuhan, tentunya kita tidak bisa menerima apa yang Tuhan kerjakan, apa yang Tuhan mau lakukan, apa yang Tuhan mau berikan di dalam kehidupan kita. Ya, oleh sebab itu ayo kita belajarlah mengucap syukur di dalam segala hal. Kalau kita tidak bisa mengucap syukur di dalam segala hal, maka sebenarnya diri kita ini sedang tidak taat. Ayat itu dengan tegas mengucap syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah. Yang diinginkan Allah mengucap syukur dalam segala hal. Kalau kita tidak bisa mengucap syukur berarti kita tidak taat. Kalau kita tidak taat, sekali lagi apa yang akan kita peroleh? Adakah sukacita? Adakah kedamaian? Adakah berkat? Tentunya jauh dari hidup kita. Ketika kita tidak bisa mengucap syukur di dalam segala hal, sebenarnya kita sedang mengingkari diri kita. Mengingkari apa? Janji Tuhan. Mengingkari apa? Firman Tuhan. Ya, Tuhan bisa lakukan di balik kesulitan yang ada, masalah yang ada, di balik mengucap syukur ada kuasa. Kalau kita tidak bisa melakukan dan tidak mau melakukan mengucap syukur dalam segala hal, kita sedang mengingkari. Ya, kalau kita mengingkari janji, mengingkari akan iman percaya kita kepada Tuhan, apa yang diperintahkan, apa yang diinginkan, tentunya sekali lagi saya katakan, keadaan kita tidak akan lebih baik. Oleh sebab itu, mari, apakah kita mau masuk di dalam bagiannya orang-orang yang mengingkari ya akan janji Tuhan? Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, jika kita tidak mengucap syukur dalam segala hal, artinya kita juga sedang melawan kehendak Allah. Kalau melawan itu identik dengan apa Bapak Ibu saudara? Memberontak. Ya, memberontak. Kalau kita menjadi lawan, menjadi musuh, memberontak, tentunya keadaan kita tidak akan semakin lebih baik. Ya, oleh sebab itu mari jangan kita ada di bagian, di kelompok orang-orang yang tidak mengucap syukur di dalam segala hal. Nah, jika kita juga tidak mengucap syukur dalam segala hal, maka sedang kita berada di luar jalur kehendak Tuhan. Di luar jalurnya kehendak Tuhan. Kalau kita di luar jalurnya kehendak Tuhan, kita akan melenceng. Tidak akan bisa sampai kepada tujuan yang Tuhan inginkan
di dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena kita tidak mengucap syukur di dalam segala hal. Mengucap syukurnya kalau ingat, mengucap syukurnya kalau dalam keadaan enak, senang, sesuai dengan kehendak kita. Sekali lagi, itu bukan yang Tuhan inginkan. Yang Tuhan inginkan dalam keadaan senang, susah, duka cita, apapun kondisinya, Tuhan inginkan supaya saudara dan saya mengucap syukur. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, mari kita mau perhatikan bahwa tidak ada pemberontak yang akan mengalami penyertaan Tuhan. Tidak ada seorang pemberontak itu akan mengalami penyertaan Tuhan. Kita sudah melihat banyak hal contoh. Tuhan tidak akan menyertai. Ya, Tuhan juga tidak akan memberkati. Tuhan tidak akan menolong kita. Kalau kita menjadi musuh, pemberontak, lawannya Tuhan. Contohnya Bapak Ibu saudara sekalian, kalau kita mengeluh, itu identik dengan kita sedang memberontak kehendak Tuhan. Ngomel, Tuhan gak selesai-selesai masalahku. Aku gak lepas dari tekanan yang ada. Aku masih dalam kondisi yang seperti ini. Ngomel, sungut-sungut. Kenapa Tuhan orang lain diberkati, aku enggak? Kenapa Tuhan, aku posisiku adalah merosot hari-hari ini, lemah. Kenapa yang lain? Tuhan sudah jaga kita, Tuhan lindungi kita, Tuhan menyertai kita. Seringkali kita ngomel, bersungut-sungut. Dikasih baik juga kita tidak mengucap syukur. Ditambah berkatnya juga kita enggak mengucap syukur. Ya, kita bersungut-sungut. Pikiran kita menjadi pikiran yang negatif. Tuhan enggak mengasihi aku, Tuhan enggak perhatiin aku, Tuhan enggak menjagai aku, Tuhan enggak sembuhin aku, ya, Tuhan enggak mengangkat aku. Pikiran-pikiran kita menjadi pikiran yang negatif. Dan ketika kita punya pikiran negatif terhadap Tuhan, perhatikan, itu identik dengan kita sedang melawan, memberontak kepada Tuhan. Dan perhatikan perjalanan umat Allah di padang gurun. Ketika dia penuh dengan omelan, bersungut-sungut, ngeluh, pikirannya negatif, apa yang terjadi? Bisakah mereka sampai kepada tempat yang Tuhan sediakan? Tanah perjanjian yang Tuhan sudah janjikan dan Tuhan berikan kepada mereka yang setia, mereka yang bisa mengucap syukur. Mereka ngomel. Bahkan titik puncak mereka tidak mempercayai Allah, tidak mau lagi dipimpin oleh Allah. Dia lebih senang dipimpin oleh ilah lain, dipimpin oleh bukan Tuhan. Mereka buat yang namanya anak lembu emas. Dan disitulah kejatuhan mereka. Apa yang terjadi? Mereka mati di padang gurun. Mereka yang menyembah kepada patung emas, lembu emas. Mereka yang membuat, mereka yang mengadakan, mereka mati di padang gurun. Tidak sampai. Karena apa? Pikiran mereka, pikiran negatif terhadap Tuhan. Pikiran mereka negatif terhadap pimpinannya. Mereka menganggap Musa sudah tidak ada lagi. Ya, padahal Musa sedang bertemu dengan Tuhan. Di mana
Tuhan berbicara kepada Musa untuk memberikan rambu-rambu supaya mereka bisa sampai dengan. Bapak Ibu saudara sekalian dikasih Tuhan, dia katakan Musa nggak turun-turun, mungkin sudah mati, diterkam binatang buas. Ayo sekarang buat anak lembu emas. Mereka berani berkorban. Apa yang dia miliki, entah itu anting-anting, entah itu kalung, gelang, apa saja emas yang mereka punyai, mereka bawa, mereka kumpulkan, dan mereka buat anak lembu emas. Seringkali Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasih Tuhan, kita enggak berani berkorban kepada Tuhan yang sebenarnya sudah memelihara, menjaga, menuntun dalam perjalanan hidup. Seringkali kita hitung-hitung korban kita, sebanding enggak. Tapi bagi berhala, bagi ilah lain, mereka berani memberikan yang terbaik. Dan akhirnya mereka harus mati. Mereka tidak menikmati kebahagiaan. Yesus sudah memberikan teladan kepada kita semuanya. Dia memberikan nyawanya untuk saudara dan saya. Tujuannya apa? Untuk menebus dosa saudara dan saya. Dia rela mati, menyerahkan dirinya, berkorban untuk saudara dan saya. Bukankah itu terjadi di dalam hidup kita? Yang menjadi pertanyaan, kita sudah dibayar dengan harga yang mahal, darahnya sendiri, nyawanya. Yang menjadi pertanyaannya, sudahkah kita mengucap syukur? Sudahkah kita bersyukur? Dan seringkali kita tidak bisa menyadari dan seringkali kita lupakan akan karya Tuhan, kasih Tuhan yang begitu besar. Kita hidup seenaknya saja. Kita sembrono dengan hidup kita. Saudara, sampai hari ini itu kasih Tuhan begitu besar dalam hidup kita. Kisah kita sampai hari ini masih diberi nafas oleh Tuhan. Itu adalah anugerah Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasih Tuhan, kalau kita lihat hari-hari ini, mereka yang sedang terpapar COVID, mereka sudah harus pakai yang namanya apa itu? Oksigen. Beberapa waktu yang lalu saya mendoakan mereka yang terpapar. Dia mengatakan begitu saya masuk tekanannya 35. Terus sampai 2 minggu baru turun 15. Dinyatakan negatif sudah. Tapi dia harus pakai lagi oksigen. Karena apa? Paru-parunya bermasalah. Dan kalau saudara hitung, pernah ada yang saya tanya, habis berapa? Ngeri. Ya, begitu banyak. Saudara dan saya tidak dihitung oleh Tuhan. Berapa yang harus saudara bayar, saya bayar kepada Tuhan. Tapi hanya yang Tuhan inginkan, ucapan syukur kita, bersyukur kepada Tuhan. Itu pun tidak pernah kita lakukan. Ya, bolong-bolong, bener ya, lupa, bangun tidur, langsung keluar, langsung bangkit, ya kan, ngopi, sarapan, bermain, bekerja, lupa untuk mengucap syukur. Hari ini Tuhan ajar dalam hidup kita. Mari kita mau mengucap syukur dalam segala hal. Karena itulah yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasih Tuhan, ketika kita sedang menghadapi keluarga kita
ada yang dipanggil Tuhan. Begitu juga sedang didiagnosa bahwa kita kena, atau keluarga kita, atau siapapun kena kanker, tidak sembuh-sembuh, mengalami hal-hal yang buruk, yang menjadi pertanyaan kita. Bisakah kita mengucap syukur? Bisakah kita mengucap syukur? Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini saya nggak tahu rencana Tuhan terhadap diri saya. Tapi yang saya tahu bahwa ketika Tuhan perhadapkan sesuatu dalam diri saya, ada sesuatu yang Tuhan ingin kerjakan di balik itu semuanya. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini saya diperhadapkan dengan orang-orang yang sakitnya parah semua. Ada yang opname di Batam. Sakitnya apa Bapak Ibu saudara sekalian? Didiagnosa gagal ginjal, cuci darah. Ada yang kena pendarahan. Dan ketika saya bertanya, ternyata kanker di kandungan. Loh, kenapa Tuhan harus hadapkan saya untuk saya berdoa hal-hal yang seperti itu? Ya kalau panas dingin gampang. Bukan gampang saudara. Tapi ini diperhadapkan dengan hal yang sulit. Padahal saya juga mengalami hal-hal menjadi beban saya. Tapi justru di dalam kondisi yang seperti itu, saya harus diperhadapkan untuk saya mendoakan mereka. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, yang menjadi pertanyaan ketika itu terjadi, apakah saya masih bisa mengucap syukur? Dan itulah yang Tuhan inginkan, mengucap syukur sekalipun kita tidak ada harapan, sekalipun kita lemah, kita tidak berdaya, tidak sesuai dengan keinginan kita. Tapi disitulah Tuhan inginkan supaya kita tetap mengucap syukur. Dan itulah sebut dengan mengucap syukur dalam segala hal. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, yang kedua, mengucap syukur dalam segala hal itu apa? Mengucap syukur itu juga berbicara tentang ketaatan kita. Ya. Ketaatan kita bukan persoalan tentang perasaan. Kalau perasaan nyaman, enak, susah, baru kita mengucap syukur, bukan. Seperti tadi saya katakan, kalau sesuai dengan kita katakan puji Tuhan, haleluya, oh berkat Tuhan, luar biasa. Kalau hal yang negatif terjadi dalam diri kita, masihkah kita mengatakan Tuhanku luar biasa? Itu yang menjadi pertanyaan dalam hidup kita. Bukan berbicara perasaan kita. Kalau kita perasaan senang atau susah, senang atau tidak senang. Tapi lebih daripada itu, mengucap syukur dalam segala hal itu berbicara tentang ketaatan kita. Yang menjadi persoalan kita adalah mau atau tidak mau. Ya, mau atau tidak mau, itu persoalannya. Mari Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-18 dengan tegas dikatakan di situ, mengucap syukurlah di dalam segala hal. Kenapa harus mengucap syukur dalam segala hal? Tadi dikatakan bukan soal kita mau pilih atau tidak. Tapi perhatikan, Allah perintahkan kita. Allah perintahkan saudara dan saya apa? Untuk melakukan hal-hal yang melawan perasaan kita. Senang atau tidak senang tadi loh, naluri kita. Segala hal tadi loh. Dan Tuhan perintahkan, itu yang Tuhan inginkan. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, ayo kita mau belajar. Belajar bukan berdasarkan perasaan,
tapi kita mau belajar mengucap syukur melalui ketaatan kita. Mari kita akan melihat satu contoh, dan banyak contoh yang ada di dalam Alkitab. Dalam perjanjian lama, saudara bisa temukan di dalam pasal 37 sampai pasal yang ke-50 di dalam kitab Kejadian. Siapakah itu? Saudara temukan di situ satu tokoh, yaitu Yusuf. Yusuf. Mari kita mau lihat apa yang terjadi, apa yang dialami, dan apa yang Tuhan kerjakan melalui ketaatan tadi. Mengucap syukur, berbicara tentang ketaatan dalam segala hal. Coba kita perhatikan. Apakah tahu alasan mengapa Yusuf itu dibenci oleh saudara-saudaranya? Apakah Yusuf tahu? Itu yang menjadi pertanyaan. Kenapa saudara-saudaranya itu loh benci dia? Dan bahkan kita lihat bukan hanya benci, tapi Yusuf akan dibunuh oleh saudara-saudaranya. Pernah enggak dia tahu? Saya yakin mereka enggak tahu, Yusuf enggak tahu. Dia baik-baik saja kok dengan saudaranya. Betul enggak? Dia happy-happy saja, enggak pernah konflik. Tapi kenapa saudaranya benci dia? Mereka mengatakan bunuh aja. Loh, jangan dibunuh. Gimana kita laporannya? Oh, gampang laporannya. Pakaiannya dilumuri darah domba. Bilang aja sama ayahnya Yakub bahwa adiknya diterkam binatang buas, mati. Ini loh buktinya. Beres toh? Realitas. Oke. Iya, realitas, ada darah, mati. Coba kita perhatikan Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Dibenci oleh saudaranya. Padahal kita melihat Yusuf itu adalah anak kesayangan ayahnya Yakub. Ya, anak kesayangan Yakub. Dia diberi pakaian jubah yang bagus. Dia diperintahkan untuk melihat, mengunjungi saudara-saudaranya yang sedang mengembalakan. Dia orang yang disenangi oleh Yakub ayahnya. Tapi kita lihat Yusuf itu dikhianati oleh saudara-saudaranya. Dikhianati oleh saudara-saudaranya. Ya. Bahkan kita melihat Yusuf tidak dibunuh. Ya, yang awalnya mau dibunuh, tapi ada, jual aja lah. Dijual menjadi budak. Ada seorang yang datang mencari budak, maka dijual lah Yusuf, dan Yusuf menjadi budak di Mesir. Coba perhatikan, dikasih oleh ayahnya, dibenci, dikhianati oleh saudara-saudaranya. Bahkan dia diancam untuk dibunuh, tapi mereka jual. Janganlah, dijual aja. Ya, takut dosa ternyata. Apa yang terjadi di Mesir? Dia 13 tahun, Bapak Ibu saudara sekalian. Hidup Yusuf itu tidak henti-hentinya menghadapi dan mengalami yang namanya masalah. Ya. 13 tahun, dari umur 17 sampai umur 30. Dia menjadi naik ya, menjadi orang yang nomor 2 di Mesir. Tapi 13 tahun dia mengalami hal-hal yang tidak enak. Masalah terus. Ya, enak-enak di rumah Potifar. Saudara tahu apa yang terjadi di rumah Potifar? Dia mengalami sesuatu yang tidak baik, difitnah oleh istri Potifar.
Dan pada akhirnya dia harus masuk penjara. Ya. Ketika masuk penjara, dia berbuat baik. Dia bisa menerjemahkan apa yang mimpi-mimpi dari pegawai, makanan, raja dan minuman. Dan Yusuf pesan, kalau kamu keluar, ingat aku. Begitu apa yang dinyatakan benar-benar terjadi. Ada yang dipenggal, ada yang dikeluarkan. Yang dikeluarkan itu lupa dengan Yusuf. Coba perhatikan. Berbuat baik, tapi ternyata tidak ada balasan. Gak diingat, dilupakan. Ya, dia berada di penjara. Kalau kita perhatikan, dia tidak pernah berbuat salah. Tapi mengapa hal-hal buruk itu terus saja menimpa di dalam dirinya? Bukankah hal itu juga sering terjadi di dalam hidup kita? Tuhan, aku ini tidak seperti orang lain loh ya. Aku beribadah, aku setia, aku melayani, aku berkorban. Aku orang baik. Tapi kenapa masalah itu terjadi dalam hidup kita? Bukankah seringkali kita juga bertanya-tanya ketika kita melihat orang baik dalam kondisi yang tidak baik? Banyak masalah yang mereka hadapi. Contohnya kita lihat Ayub, mereka orang yang terkenal, orang yang baik, orang yang saleh, orang takut pada Tuhan. Ngalami masalah, habis semuanya. Tubuhnya juga rusak karena penyakit. Tidurnya enggak nyaman. Bayangkan orang yang terkenal, orang yang punya posisi, tadi katakan kekayaan itu tidak akan menjamin dalam hidup kita untuk kita bahagia. Yang menjadi kita bisa bahagia adalah dengan mengucap syukur. Mengucap syukur di dalam segala hal. Kembali Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Seringkali kita terus berpikir. Enggak itu ya, enggak adil Tuhan itu. Benar enggak? Orang baik kok terus mengalami itu. Tapi sebenarnya kita tidak tahu di balik itu semuanya. Saudara temukan di dalam pasal yang terakhir, yaitu pasal 50 ayat yang ke-20. Ketika Yusuf memperkenalkan diri, menunjukkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Pada waktu itu saudaranya tidak tahu kalau yang dihadapi itu adalah Yusuf, saudaranya. Yang dibenci dan bahkan mau dibunuh, dijual jadi budak. Bayangkan sekian lama, 13 tahun lebih. Kalau kita perhatikan dalam perjalanan hidup, tentunya akan lupa, nggak ngerti. Tapi Yusuf dia masih kenal dengan saudaranya. Ya, diperhatikan, diberkati. Betul nggak? Cari makanan dikasih, bahkan dilebihkan. Tapi mereka nggak tahu. Tapi begitu Yusuf menyatakan dirinya kepada saudaranya, apa statement Yusuf? Saudaranya ketakutan, wah ini balasan bagi kita. Kita celaka, kita pasti akan dimasukkan penjara. Kita pasti akan dihukum. Iya, benar gak? Karena apa yang sudah dilakukan saudara-saudaranya terhadap Yusuf. Tapi coba kita lihat, baca di dalam ayat yang ke-20 di dalam Kejadian pasal yang ke-50. Statement ini luar biasa. Dikatakan kalian telah bermufakat. Kalian itu loh sudah mereka-reka untuk berbuat jahat kepada saya. Benar enggak? Di awal tadi mereka mereka-reka bermufakat untuk berbuat jahat terhadap
diri Yusuf. Dibenci, dibunuh, maunan, iya kan? Yusuf mengatakan, engkau telah bermufakat, mereka-reka untuk berbuat jahat kepada saya. Coba perhatikan ayat. Tetapi Allah mengubah kejahatan itu. Allah mengubah kejahatan itu apa? Menjadi kebaikan. Amin. Ini loh saudara, kita harus sadar dalam hidup kita. Ketika kita hidup di dalam ketaatan, karena ketaatan itu adalah berbicara tentang mengucap syukur. Tadi katakan gak pernah mengeluh. Yusuf, ya toh, ketika dia diangkat menjadi penguasa di rumah Potifar, dia gak sombong. Dia mengucap syukur. Ketika dia dimasukkan penjara, difitnah, dia tidak pernah. Dia mengucap syukur. Sampai pada akhirnya dia menjadi orang yang kedua di dalam kerajaan di Mesir. Dia mengatakan, engkau mereka-reka kejahatan terhadap diriku, tapi Tuhan mengubah kejahatan itu menjadi kebaikan. Kenapa Tuhan mengubah kejahatan? Tujuannya apa? Ayat ini mengatakan, supaya dengan yang terjadi dahulu, perhatikan, supaya yang terjadi dahulu itu banyak orang yang hidup sekarang dapat diselamatkan. Dalam ayat itu mengatakan, apa yang terjadi yang dahulu itu memelihara hidup satu bangsa yang besar. Perhatikan, seringkali kita tidak tahu rencana Tuhan itu dalam hidup kita. Di balik tadi dikatakan masalah itu, seringkali kita tidak bisa mengucap syukur karena kita hanya melihat masalah yang ada, yang sedang kita hadapi, yang sedang kita alami. Kita lihat di sini, ternyata peristiwa itu, ya, masalah kejadian yang dahulu itu akan memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Dan itu terbukti. Benar? Yusuf memelihara bangsa yang besar. Bukan bangsanya saja, tapi bangsa-bangsa yang ada di sekitarnya. Bukan kehidupan Yusuf saja, tapi kita lihat keluarga besar Yusuf dipelihara. Amin. Benar gak? Ya, mengatakan, kamu punya saudara, bawa sini. Ya, coba perhatikan. Dari apa? Ketaatan Yusuf. Oleh sebab itu, ayo kita mau. Sekalipun kita harus mengalami berbagai macam tantangan, hambatan, penderitaan, permasalahan hidup kita. Mari kita masih taat enggak? Apa yang Tuhan inginkan? Mengucap syukur di dalam segala hal. Itu yang diinginkan Tuhan. Taat enggak kita? Apa yang diinginkan Tuhan dalam hidup kita? Memang enggak gampang Bapak Ibu untuk mengucap syukur. Ya, mari Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, Tuhan bisa pakai masalah yang ada, situasi yang paling parah. Untuk apa? Kita bisa memelihara, memberkati, menyelamatkan satu bangsa yang besar. Dan saya yakin dari mengucap syukur kita kepada Tuhan, saudara dan saya bisa menyelamatkan bangsa Indonesia yang besar ini. Amin. Amin. Yusuf kelaparan 7 tahun yang begitu besar. Apa yang terjadi? Kerajaan Mesir tidak ada yang kekurangan. Betul enggak? Dipelihara. Hanya karena apa? Ketaatan yang namanya Yusuf. Yusuf mengucap syukur di dalam segala hal. Maka hasilnya dia bisa menyelamatkan satu bangsa yang besar. Saudara dan saya bisa menyelamatkan bangsa kita.
bukan hanya menyelamatkan bangsa kita. Bangsa-bangsa yang lain bisa terberkati melalui ucapan syukur kita dalam segala hal, ketaatan kita kepada Tuhan. Bukan hanya itu, keluarga kita. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara Yusuf, termasuk ayahnya, dibopong, dibawa Tuhan, dipelihara, sementara yang lain mengalami kelaparan. Tapi keluarga besarnya, negara bangsa yang besarnya, yang ada di bawah kepemimpinan Yusuf. Karena Yusuf diangkat menjadi orang yang kedua dalam kerajaan Mesir. Maka Mesir mengalami damai sejahtera. Mesir mengalami berkat. Mesir terpelihara dari masalah-masalah, kesulitan, kelaparan yang ada pada waktu itu. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, jelas agar Yusuf berada di dalam satu posisi yang tepat, dalam kondisi yang tidak nyaman bagi Yusuf, tapi Tuhan membawa Yusuf pada posisi yang tepat. Apa? Di mana Yusuf dipakai oleh Allah untuk menyelamatkan satu bangsa yang besar. Saya yakin, sekali lagi saya sangat yakin, kalau kita dalam posisi yang tepat, ketaatan kita kepada Tuhan, mengucap syukur di dalam segala hal, maka saya yakin kita dipakai oleh Tuhan untuk menyelamatkan banyak orang. Amin. Saya saksikan Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, tadi kembali, kalau saya secara pribadi saya punya masalah besar, tapi saya tidak tahu kenapa saya harus dibawa ya untuk mendoakan mereka yang juga punya masalah gede. Coba kalau saya tidak taat, saya katakan, ngapain saya doain mereka? Saya juga nggak kenal mereka kok. Betul, saya tidak kenal mereka. Saya dikenalkan oleh seseorang, dan itu berantai. Ya, oh saya punya masalah, ngapain aku doa masalah saya saja kan? Cukup kan, nyaman toh pergumulan saya. Kenapa saya harus punya beban lagi? Ada seseorang yang datang kepada saya dan mengatakan, Tuhan mau pakai Bapak untuk melompat di dalam permasalahan yang sedang terjadi. Saya katakan amin. Ya, dan saya sangat yakin itu pasti ada satu lompatan yang besar yang akan terjadi. Ya, oleh sebab itu ayo kita mau belajar mengucap syukur dalam segala hal. Maka Tuhan bisa mengangkat posisi kita yang tepat untuk bisa dipakai oleh Tuhan untuk menyelamatkan banyak orang. Ingat Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, sekalipun dalam situasi yang paling parah, situasi yang tidak baik sekalipun, perhatikan, Allah berdaulat dan memegang kendali. Amin. Allahmu berdaulat dan memegang kendali. Tadi Yusuf, ya, Allah berdaulat di dalam hidup Yusuf. Yusuf dipakai oleh Tuhan untuk menyelamatkan satu bangsa. Dan saya yakin saudara pun juga akan dipakai oleh Tuhan untuk menyelamatkan. Tidak usah banyak lebih dulu, satu orang saja. Amin. Amin saudara. Dalam masalah ini yang kita hadapi ketika kita taat dan mengucap syukur yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita, kesaksian hidup kita akan menyelamatkan satu orang. Betul. Saya sangat yakin hal ini. Ya, saya bisa dikuatkan hari ini melalui kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi saya tidak bangga ketika saya bisa berdoa di mana-mana, hanya melalui handphone. Bukan saya mengecilkan
jemaatnya ora diurusi. Tidak. Kalau kayak saya dengar ada yang sakit, ada yang perlu, saya akan pasti. Ya. Dan itu banyak hal, banyak contoh yang bisa saya lakukan. Bukan sekali lagi saya nyombong, tidak. Ternyata Tuhan akan bawa saya dalam satu titik yang Tuhan mau pakai saya. Sehingga saya harus belajar kembali mengucap syukur dalam segala hal. Yang terakhir, kenapa kita mengucap syukur di dalam segala hal? Tadi saya katakan, di balik ucapan syukur itu ada kuasa. Ya. Di balik ucapan syukur itu ada kuasa. Coba kita akan melihat di dalam satu peristiwa. Injil Matius pasal yang ke-15 ayat 32 sampai ayat yang ke-39. Apa itu Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan? Satu peristiwa ya, di mana Tuhan memberi makan 4.000 orang. Ya. Tuhan memberi makan 4.000 orang. Kita perhatikan mereka itu tidak dibiarkan untuk pulang. Karena kita sudah melihat di situ dalam peristiwa itu 3 hari mereka mengikut Tuhan. Mereka mau mendengar apa yang diajarkan Yesus. Ya. Coba perhatikan di situ. Mereka udah lama. Ya. 3 hari mereka mengikuti Yesus. Dan tentunya 3 hari itu bahan makanan ya yang dia bawa pasti akan habis. Betul enggak? Mereka tidak tahu sampai kapan dia mendengar bersama-sama dengan Yesus, mereka mengikuti Yesus. Enggak tahu. Mungkin mereka hanya menyediakan persiapan makanan untuk 1-2 hari. Oke, 3 hari ya. Tapi hari yang ketiga mereka sudah kehabisan. Ya, mereka dikatakan tidak mempunyai makanan. Maka Yesus katakan, aku enggak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar. Enggak mau. Perhatikan tuh kasih Tuhan loh. Tuhan enggak ingin supaya mereka kembali dengan kelaparan. Kalau lapar, apa yang terjadi? Ayat mengatakan bisa pingsan mereka di jalan. Enggak sampai ke rumah. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak akan membuat kita itu seperti itu, pingsan, ya di tengah jalan. Enggak mau. Makanya Tuhan katakan apa? Aku mau beri dia makan. Beri mereka makan, ya. Coba dibayangkan Bapak Ibu Saudara sekalian di padang gurun, padang belantara, enggak ada makanan. Ketika Tuhan berkata kepada murid-muridnya, murid-muridnya mengatakan apa? Bagaimana di tempat sunyi ini kita mendapat roti dan mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya? Mustahil. Ya kan? Murid-muridnya katakan, tidak bisa. Tidak ada pabrik roti. Tidak ada distributor roti di situ. Kondisinya sunyi. Coba bayangkan, kenapa kita harus memberi mereka makan? Mereka katakan, sekian banyaknya. Tapi apa saudara? Yesus katakan, beri mereka makan. Dan ternyata kita melihat di situ, yang ada, yang ditemukan oleh murid-murid Yesus. Berapa ketul roti? Berapa di situ? 7. Coba Pak, 7 ketul roti. Dan saya yakin rotinya bukan roti yang gede itu, roti apa itu? Sak gede, sak lengan-lengan gitu. Roti apa Mas? Nah, yang terkenal ada kan roti yang gede sak gini. Enggak. Roti cilik-cilik. Karena apa? Saya yakin itu sisa
yang masih ada. Ya toh? Persiapan, persediaan yang terakhir. 7 roti, 7 ketul roti. Dan dikatakan sedikit ikan. Tidak ada jumlahnya. Tidak ada jumlahnya, kalau itu 5 roti 2 ekor ikan. Tapi di sini dalam peristiwa ini, apa yang terjadi cuma 7 ketul roti dan sedikit ikan. Apa ya bisa mengenyangkan orang yang sekian banyak? Kalau yang ada di sini 7 ketul roti, kira-kira saudara bisa kenyang enggak? Kalau rotinya gede gitu masih mungkin wah lumayan Pak, ganjel perut. Ya. Tapi kalau rotinya kecil-kecil, anggap aja segini. Kira-kira kenyang enggak? Mungkin kita ngatakan lumayan Pak, dibuat apa? Bisa ngerasa no, walaupun sedikit. Ini hanya cuma berapa? Ini ribuan. Dikatakan begitu banyak. Apa yang dilakukan oleh Yesus dengan 7 ketul roti dan ikan yang sedikit? Ikan kecil yang sedikit, beberapa saja. Coba, apa yang dilakukan? Kita lihat ayat yang ke-36. Apa yang dilakukan oleh Yesus? Ayo kita lihat ayat yang ke-36. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu 35 duduk di tanah. Ya, ayo kumpul duduk semuanya. Ayat 36, apa yang dilakukan? Sesudah itu ia mengambil ke-7 roti dan ikan-ikan itu apa? Apa? Mengucap syukur. Perhatikan, mengucap syukur. Kemudian memecah-mecahkannya dan memberikan kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya memberikannya pula kepada orang banyak. Apa yang dilakukan Yesus? Mengucap syukur. Apa ya tumon? Apa ya bisa 7 ketul roti dan ikan kecil yang seberapa? Tidak banyak. Tapi kita melihat di situ apa yang terjadi? Mujizat terjadi. Ajaib. Amin. Apa yang dilakukan? Hitung mereka. Ternyata ada 4.000 laki-laki. Yang dihitung 4.000 orang laki-laki. Bayangkan 7 ketul roti, ikan kecil-kecil sedikit. Ayat itu mengatakan semua kenyang. Belum termasuk perempuan, belum termasuk anak-anak. Bayangin. Tidak mungkin kan ya? Mustahil kan? Tapi dari mengucap syukur ada kuasa. Karena di dalam kuasa itu ada otoritas Yesus, otoritas Allah. Allah yang berdaulat di dalamnya. Allah yang memegang kendali. 4.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak, semua kenyang. Amin. Amin. Semua kenyang, mujizat terjadi, keajaiban terjadi dengan mengucap syukur. Bukan hanya itu, semua kenyang, dikumpulkan masih sisa 7 keranjang penuh. Saudara baca di situ, betul enggak? 7 bakul penuh. Saudara jangan pikir bakule sak piro, tempat makan itu. Apa itu? Bakul itu apa itu? Apa itu? Sing dari itu. Tambah, bukan tambah lain. Ya, coba bayangkan. Saudara mau kecilkan seberapa bakulnya? Tapi ayat ini mengatakan sisa 7 bakul penuh. Ora main-main.
berkat yang luar biasa dari mengucap syukur. Amin. Mustahil, tapi dari mengucap syukur itu akan terjadi. Kuncinya adalah apa? Mengucap syukur. Dan di dalam mengucap syukur ada kuasa di dalam ucapan syukur. Sebab itu, ayo Tuhan katakan apa? Yang aku inginkan mengucap syukur dalam segala hal. Ayo, jadi enggak ringan ya. Enggak remeh ya tentang mengucap syukur. Tapi untuk mengucap syukur itu ya gak gampang. Tapi saya yakin hari ini Tuhan mengajar kepada kita dalam kondisi apapun, belajarlah untuk kita mengucap syukur. Ternyata di dalam mengucap syukur itu ada kuasa. Saudara yakin? Kalau hari ini saudara menghadapi hal-hal yang tidak baik, mustahil, tidak sembuh Tuhan, tidak mungkin saya bangkit lagi ekonomiku, tidak mungkin Tuhan keluargaku ada damai sejahtera, pernikahanku kacau balau. Bagi Tuhan tidak ada barang yang mustahil. Kalau kita mau belajar mengucap syukur, jangan ngeluh. Benar, saya diajar hari-hari ini supaya saya belajar untuk mengucap syukur. Kalau mengeluh, Tuhan aku pendeta loh Tuhan, masalahku kok gede. Ya toh, Tuhan aku dia hambamu, kok gak kunjung-kunjung selesai. Kalau itu terus mengeluh bersungut-sungut, tak mungkin kita. Akhirnya kita gak mempercayai Tuhan. Hari ini Tuhan tidak ingin hal itu terjadi dalam hidup kita. Yang Tuhan inginkan untuk kita bisa mengucap syukur di dalam segala hal. Sebagai ayat terakhir, coba kita baca Efesus 5 ayat yang ke-20. Mengucap syukur dengan dasar apa? Ya, ayat itu mengatakan ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu. Perhatikan lagi, mengucap syukurlah senantiasa atas segala sesuatu apa? Dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Jadi harus dasarnya apa? Didasari dengan apa? Mengucap syukur apa? Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Saya yakin itu akan terjadi di dalam kehidupan kita. Kuasa Tuhan itu akan bekerja lewat ucapan syukur kita. Sehingga mujizat yang paling mustahil, mujizat yang tidak mungkin, mustahil, dikatakan yang paling mustahil sekalipun, itu akan bisa terjadi dalam hidup kita. Amin. Amin. Ayo yang tidak punya harapan hari-hari ini, mari kita mau belajar mengucap syukur kepada Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan. Ya, mungkin hari ini kita sudah mengatakan sudah tidak ada harapan lagi Tuhan. Tapi perhatikan, dalam mengucap syukur itu, lewat ucapan syukur itu, mujizat itu akan terjadi. Amin. Amin. Ayo, bangkit dalam hidup kita. Belajar untuk kita mengucap syukur. Ya, mengucap syukur kepada Tuhan. Sekali lagi, mari, bukan hanya mengucap syukur itu perlu, tetapi mengucap syukur harus ada dalam tindakan hidup kita. Dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun, saya yakin Tuhan akan bekerja. Kuasanya terjadi, mujizat, keajaiban itu akan terjadi di dalam hidup kita. Mari kita akan bangkit berdiri bersama. Kita akan ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidup. Haleluya Yesus. Glory, haleluya. Ku bersyukur Bapa,
Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu buat kasih setiamu di dalam hidupku. dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu Kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur, ku bersyukur buat kasih setiamu kasih setiamu di dalam hidup. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur buat kasih setiamu kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur. Haleluya. Oh, ku bersyukur. Haleluya. Amin. Ku bersyukur, ku bersyukur. Aku bersyukur buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Di hadapan hari ini kita mau bersyukur kepada Tuhan. Ucapkanlah syukur dalam segala hal. Apapun yang saudara hadapi hari ini. Mungkin saudara mengatakan, mustahil Tuhan. Aku tidak akan mampu untuk menghadapi segala perkara ini. Tapi kami boleh Engkau ajar hari ini untuk kami bersyukur. Bersyukur dalam segala hal. Atas kebaikan-Mu, atas kasih setia-Mu di dalam hidup kami Bapa. Kami percaya Tuhan, tidak ada barang yang mustahil di hadapan Engkau. Mujizat itu akan terjadi. Mujizat itu akan terjadi dalam hidup kami. Ajar kami. Hari ini kami boleh melihat. Kami boleh merasakan. Kami boleh Tuhan merasakan mujizat-Mu, kasih-Mu, kuasa-Mu di dalam ucapan syukur kami Bapa. Kesembuhan terjadi. Pemulihan terjadi. Kemenangan terjadi di dalam kehidupan kami Bapa. Hari ini Tuhan, kami percaya Tuhan, kami percaya akan kuasa-Mu. Tidak ada lembah yang kelam yang tidak dapat aku lewati tanpa hadirat-Mu. Kami percaya Tuhan, tangan-Mu selalu menopang di dalam hidup kami. Engkaulah Tuhan. Engkaulah Tuhan. Engkaulah harapanku. Oh Yesus, kami percaya Tuhan,
Amin. Yes. Engkau selalu menopang. Tidak ada lembah yang kelam. Yes. Amin. Amin, Yesus. Amin. Amin. Kau menopang dalam hidup. Sebab Engkaulah Yesus. Engkaulah Tuhan. Hanya Engkau yang aku percaya. Yes. Engkaulah Yesus. Engkaulah Tuhan. Engkau yang menjadi pengharapanku. Amin. Oh, ku bersyukur. Haleluya, Yesus. Siala wala wakasih, kiala wala wala kasih Yesus. Amin. Amin. Syukur, ku bersyukur. Bersyukur Bapa. Ku bersyukur. Bersyukur Tuhan. Amin, amin Yesus. Buat kasih setiamu Dalam hidupku. Ku bersyukur. Katakan Tuhan. Banyak yang kau perbuat. Di dalam hidupku. Rancanganmu indah. Terjadi di dalam hidupku. Sebab Engkau sebagai Bapa yang mengerti. Apa yang menjadi keperluanku. Sebab kasih-Mu sempurna. Dan nyata di dalam hidupku. Angkat adalah tangan-Mu. Ku bersyukur. Ku bersyukur. Haleluya. Yes. Bersyukur. Amin, amin. Amin. Hidupku ku bersyukur. Tuhan, ku bersyukur. Ku bersyukur. Ku bersyukur. Ku bersyukur.
bersyukur. Yesus. Haleluya. Haleluya. Kami percaya ada kuasa di dalam ucapan syukur. Kami percaya kasih setiamu kekal dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, Engkau melepaskan kami dari segala tekanan, permasalahan, kemustahilan. Hari ini terjadi pemulihan. Hari ini terjadi mujizat Tuhan. Hari ini terjadi kelepasan. Hari ini terjadi berkat. Hari ini terjadi sesuatu yang besar dalam hidupmu. Oh Yesus, Engkau memegang tangan kami, Engkau menopang kami Bapa. Kami bersyukur kalau hari ini Tuhan mengajar kepada kami untuk kami mengucap syukur dalam segala hal. Karena itu yang Tuhan hendaki bagi kami yang percaya kepada Tuhan, yang telah Engkau persatukan dengan Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami percaya kuasa ucapan syukur itu terjadi di dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih. Terima kasih. Meteraikan firman Tuhan dalam hidup kami Bapa. Kami percaya Tuhan, dengan ucapan syukur kami boleh memberkati bangsa yang besar. Kami bisa memberkati bangsa yang kami cintai, Indonesia. Ajar kami untuk mengucap syukur dalam segala hal. Kami percaya Tuhan, ada satu kuasa, ada satu otoritas yang terjadi di dalam ucapan syukur kami. Kami yakin Tuhan, dalam hidup kami dapat membawa satu orang diselamatkan, percaya kepada Tuhan. Satu keluarga diselamatkan, satu bangsa yang diselamatkan oleh Tuhan. Kami percaya Engkau mengasihi bangsa kami Indonesia. Kami percaya Tuhan, apapun yang terjadi, ajar dalam hidup kami untuk mengucap syukur. Engkau lepaskan bangsa negara kami Indonesia dari pandemi, dari kesusahan, dari tekanan, dari kondisi-kondisi yang tidak baik ini. Kami percaya Tuhan, Engkau mengasihi kami, Engkau mengasihi bangsa kami. Engkau berkati, berikan hikmat kepada para pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden, sampai kepada semua aparat TNI Polri, mereka yang ada di garis depan, tim medis, paramedis, dan bahkan mereka yang terpapar sekalipun. Engkau mengasihi, biarlah apa yang terjadi, mereka boleh mengucap syukur kepada Tuhan, bahwa Tuhan mengasihi. Karena mengucap syukur itu adalah keinginan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan lepaskan kami semua, berkati, sembuhkan yang sakit Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja-Mu, hamba-hamba-Mu, jemaat-Mu di mana mereka berada. Hadir dalam hidup mereka. Biar mereka boleh mengucap syukur atas kebaikan, atas kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan sudah memberkati kami melalui ibadah kami pada hari ini. Dan sekarang saudaraku yang kekasih, terimalah berkat dari Allah Bapa dengan cinta kasih Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Allah Roh Kudus menyertai hidup saudara, rumah tangga, pernikahan saudara, pekerjaan saudara, pelayanan saudara, pendidikan saudara,
Di mana saudara berada, apa yang saudara kerjakan dibuat oleh Tuhan berhasil, karena Tuhan menyertai engkau dan memberkati engkau. Terimalah berkat ini dengan ucapan syukur, dengan iman kita, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya Tuhanku menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Amin. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai.